Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan alamat atau tanda dari para ulama akhirat. Mereka tidak mudah terbawa arus oleh tren masyarakat, walaupun semua masyarakat mengatakan itu benar. Selama sesuatu itu tidaklah sesuai dengan Al-Quran, hadis Rasulullah, ataupun teladan dari hidup para sahabat Nabi, mereka enggan untuk mengikuti tren tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam alamat ke-7 dari ulama akhirat, ayyakuna syadidut tawaqi min muhdatsatil umur wa in ittafaqa alaihi jumhur. Mereka sangat menjaga diri dari tren-tren baru, walaupun tren tersebut diikuti oleh masyarakat luas. Jadi kebenaran
kebenaran itu bukan saat masyarakat mengikuti apa yang dianggap benar, tapi kebenaran itu menurut para ulama adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi di dalam Sunnah dan diikuti oleh para sahabat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada pembahasan pertemuan yang lalu, di mana Imam Al-Ghazali mengutip sebuah contoh dari yang disampaikan oleh sahabat Nabi Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam salah satu maqalahnya, "A'jabu min hadza anna ma'rufakumul yawma munkaru zamanin qad madha wa anna munkarakumul yawma ma'rufu zamanin qad ata." Ada hal-hal yang tertentu yang kita anggap lumrah di zaman sekarang, tapi justru hal-hal itulah yang diingkari oleh generasi terdahulu. Dan apa yang diingkari oleh generasi terdahulu justru dianggap lumrah oleh orang di zaman sekarang. Itu kata Huzaifah Al-Yamani, salah satu sahabat Nabi. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali memberikan contoh dengan apa yang terjadi di zaman hidup beliau. Walaqad sadaqa, telah benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi tadi, Huzaifah Al-Yamani. Kata Imam Al-Ghazali, fa inna aktsara ma'rufati hadhihi al-a'sari munkiratun fi asri sahabati radhiyallahu anhu. Banyak sekali perkara ma'ruf, perkara yang dianggap lumrah oleh masyarakat pada generasi ini. Kata Imam Al-Ghazali, tentu ini yang dimaksud adalah generasi di zaman hidupnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu lahir 451 Hijriah dan wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kita sekarang sudah di tahun 2026 Masehi, lebih kurang 1000-an tahun yang lalu Imam Al-Ghazali mencontohkan kepada kita, dan contoh ini makin relevan dengan apa yang terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Kata beliau, fa inna aktsara ma'rufati hadhil a'sar, banyak sekali perkara yang dianggap ma'ruf dan lumrah di zaman ini munkiratun fi asli sahabati radhiyallahu anhu, dulunya menjadi perkara yang tabu, perkara yang tidak lazim dilakukan sehingga diingkari oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kemudian min ghuraril ma'rufati fi zamanina tazyinul masajid wa tamjiduha. Di antara beberapa perkara yang muncul yang dianggap lumrah oleh masyarakat di zaman ini, tazyinul masajid wa tamjiduha, membangun masjid dengan megah, dengan dekorasi yang indah. Bukannya tidak boleh seperti yang sudah kita sampaikan di zaman yang lalu, tetapi itu prioritas yang kesekian di dalam Islam. Setelah kita tidak membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin tidak disantuni, kalau seandainya Bapak Ibu di sekitar masjid masih banyak orang yang kelaparan, anak yatim yang terlantar, janda tidak ada yang memerhatikan, ini orang yang bangun masjid besar-besar itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fungsinya masjid besar-besar tetapi kemudian masjid itu tidak ada yang memakmurkan, jadi sia-sia. Saya seperti yang mungkin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa masjid besar Bapak Ibu di beberapa kabupaten di Aceh
masjid yang besar, ada di daerah barat selatan, ada di daerah Gayo atau dataran tinggi Aceh, masjid besar sekali, mewah. Kagum kita melihatnya, penuh dengan hiasan dekorasi yang sangat mahal. Tapi saat kita menyampaikan khutbah Jumat, masjid itu pun tidak penuh setengahnya, setengahnya pun tidak penuh. Masjid besar, tapi jamaah Jumat, apalagi jamaah subuh, Bapak Ibu bisa bayangkan, jamaah subuhnya pasti nggak sampai satu saf. Seperti itulah keadaan di negeri syariat, ya. Kita bermegah-megah dari masjid, ya, tapi kemudian tidak ada yang memakmurkan. Padahal setiap masjid yang dibangun ada hak dari masjid itu yang harus kita penuhi. Salah satu haknya masjid itu apa? Kita memakmurkannya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan Bapak Ibu, memakmurkan masjid jauh lebih susah daripada membangun fisik masjid. Membangun fisik masjid ada duit 1-2 paling lama 5 tahun selesai dibangun. Tapi memakmurkan masjid itu kerjaan yang nggak pernah tuntas, Bapak Ibu. Baru kalau masyarakatnya sholat subuhnya sudah sama seperti sholat Jumat, dan sama. Masjid itu dibangun, diperluas, diperindah, dibuat jamaahnya nyaman sholat di masjid ini. Jangankan sholat subuh, sholat Jumat aja tidak penuh. Buat apa masjid besar-besar? Toh buat masjid pun pakai duit rakyat, pakai APBD buat masjidnya, masjid negara, masjid daerah. Nah, itu kan sia-sia saja, menghabisi duit yang seharusnya duit itu bisa mengenyangkan perut rakyat yang lapar, menyantuni fakir miskin yang terlantar, atau anak yatim yang terbengkalai. Itu di zaman Nabi bangun masjid indah itu, mendekorasi masjid bukanlah prioritas. Masjid dibangun oleh Nabi iya, tapi seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sederhana sekali, Bapak Ibu. Hanya beratapkan 4 saf pertama dan 4 saf terakhir. Kemudian di tengahnya itu kosong kelompok tanpa ada atap. Karena Rasulullah dari situ pikirannya. Beliau mikir bagaimana Islam ini cepat berkembang, sehingga sebelum beliau wafat, moga-moga seluruh masyarakat di Jazirah Arab itu sudah menjadi Muslim. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Rasulullah gelisah betul kalau ada anak yatim yang terlantar. Sumber dana yang dimiliki oleh Islam difokuskan untuk menyantuni anak yatim, kemudian para janda yang suaminya syahid dalam berperang di jalan Allah, membantu fakir miskin. Itu yang jadi prioritas Nabi. Tapi di zaman kita sekarang hal itu dianggap umrah, dan maka saya bilang tadi di awal, apalagi di zaman kita sekarang ini makin menemukan relevansi contoh yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Wa infaqul amwalil azimati fi daqaiqi imaratiha. Bahkan manusia di zaman hidupnya Imam Al-Ghazali tidak sungkan-sungkan menginfakkan harta dalam jumlah yang besar fi daqaiqi imaratiha, untuk memberesi detil-detil masjid sehingga dia nampak indah dan agung. Bukannya salah, enggak, tapi tentu ini skala prioritasnya kesekian, bukan yang utama di dalam Islam. Wa farshul musutir rafi'ati fiha, dan membentangkan karpet dan permadani yang tebal dan mahal. Nah, dulu itu bukanlah perkara yang lumrah di zaman para sahabat, dan kita sudah sampaikan Bapak Ibu, Masjid Nabawi Nabi itu tidak pernah direnovasi kecuali di zaman Utsman bin Affan, itu pun karena terjadi kebakaran. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, Nabi bangun masjid yang kecil sekali,
dan agama Islam itu berkembang sangat cepat. Nabi Muhammad wafat, nyaris semua jazirah Arab itu sudah Islam Bapak Ibu. Dan itu ditandai dengan Amrul Wufud tahun 9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Rasulullah disibukkan menerima berbagai utusan kabilah yang ingin menyatakan Islamnya mereka langsung di hadapan Nabi. Itu entah dari mana-mana datang ke Madinah. Tapi Masjid Nabawi tidak kunjung direnovasi, diperluas oleh Rasulullah, dibiarkan seperti itu saja. Begitu juga di zaman Abu Bakar 2 tahun menjabat khalifah. Gak pernah itu Abu Bakar ingin mempermak Masjid Nabawi. Begitu juga Umar lebih ambisius Bapak Ibu. Apa ambisi Umar itu? Islam itu harus menyebar fi masyarikil ardi ila magharibiha. Umar yang dipikirkan itu satu proyek ambisiusnya itu, bagaimana Islam itu menyebar dari timur sampai ke barat. Maka dikenallah proyek Futuhat al-Islamiyah di zaman Umar bin Khattab. 12 tahun beliau jadi khalifah. Islam itu sudah menyebar ke timur Bapak Ibu, sampai ke anak benua India itu. India sudah Islam, Afghanistan sudah Islam, Pakistan sudah Islam, Bangladesh, Sri Lanka sudah Islam. Diutus pasukan perang untuk membawa Islam ke sana. Begitu juga di barat Bapak Ibu, Mesir, Islamnya itu di zaman Umar. Libya, Maroko, Tunisia, Mauritania, Aljazair, ke barat sana, itu Islamnya di zaman Umar bin Khattab. Dan terpikirkan padahal Islam waktu itu besar sekali kekayaannya. Maka Umar bin Khattab membangun satu institusi untuk mengelola dana umat yang kita kenal namanya dengan Baitul Mal misalnya. Kaya sekali Islam di zaman itu Bapak Ibu. Sudah menjadi penakluk, sudah menjadi imperium. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Islam itu baru city state, negara kota seperti Singapura dan Monaco Bapak Ibu sekarang. Negara kota, negara kecil. Itu yang dia kota Madinah itu negaranya. Tapi di zaman Umar berkuasa, Islam itu sudah sampai ke India, ke barat itu sudah sampai ke Maroko, dikit lagi nyebrang Selat Gibraltar itu sudah sampai ke Spanyol Islam itu. Tapi masjidnya masih sama bentuk dan ukurannya seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan ganti gubernur, ganti masjid Bapak Ibu, ganti dekorasinya, ganti kubahnya. Nanti ganti lagi gubernur baru 5 tahun lagi, ganti lagi payungnya, apa itu kerjanya. Itu aja ambisi duit negara untuk sesuatu yang manfaatnya tidak berdampak luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Umar tidak melakukan itu. Begitu juga Utsman, di tahun pertama, di tahun kedua tidak melakukan itu. Tahun keempat Masjid Nabawi terbakar. Nah itu momentum yang dipakai oleh Utsman sekaligus untuk memperluas Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun ulang, tentu ukurannya tidak lagi sama dengan zaman Nabi, diperluas karena memang sudah ada kebutuhan bagi umat untuk punya masjid yang lebih luas sehingga bisa menampung jamaah lebih banyak. Nah itu dilakukan dahulu oleh sahabat Nabi. Di zaman sekarang Bapak Ibu, orang ada uang dia nggak mikir bagaimana nanti memakmurkan masjidnya gimana. Yang dia pikirkan bangun masjid dulu. Setelah bangun masjid, masjidnya nggak ada sholat, dia nggak ada beban. Padahal para ulama yang beban ulama itu apa? Kalau ada masjid nggak ada jamaah itu ulama pusing mikirnya. Orang kaya cuma mikir bangun aja Bapak, tidak pernah mikir memakmurkan masjid itu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyindir orang yang tidak mau memakmurkan masjid itu ya. Innama maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tak patutlah masa masjid nanti dimakmurkan oleh orang-orang musyrik. Nah, maka kemudian Allah bilang innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Masjid itu layaknya sepatutnya
dimakmurkan oleh mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut dan gentar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu contoh perkara yang saat ini kita akan umrah. Dahulu di zaman Nabi itu bukanlah prioritas. Sahabat masih punya prioritas yang lain yang berdampak luas kepada umat dan kepada masyarakat. Walaupun karena yu'addu farshul dawari fil masjid bid'atan, maka dahulu Bapak Ibu ada sebagian orang, terutama sebagian sahabat tadi, yu'addu farshul dawari fil masjid bid'atan, menggelar tikar, karpet dan permadani di masjid itu dianggap bid'ah. Ada sebagian sahabat, walaupun itu bukan kesimpulan hukum Bapak Ibu ya. Nah, ini harus digarisbawahi, jangan nanti kita baca seperti ini berarti nanti sholatnya kita ini nggak boleh lagi pakai permadani, nggak boleh lagi pakai hafal, tak seperti itu. Jadi dahulu kata Imam Al-Ghazali, ada sebagian sahabat Nabi yang menganggap membentangkan hambal di masjid itu sebagai suatu perkara bid'ah. Wa qila innahu min muhdatsatil hajjaj. Dan ada yang mengatakan itu perkara baru yang pertama sekali dilakukan oleh orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu panglima perangnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu sendiri putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah, dan dia bukan sahabat Nabi. Yazid bin Muawiyah itu tabi'in. Dia tidak pernah ketemu dengan Nabi, bapaknya sahabat Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat Nabi, sekaligus adik iparnya Nabi, karena kakak kandung dari Muawiyah, Ummu Habibah Rablah binti Abi Sufyan itu salah satu dari 9 istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sepeninggal Muawiyah mengangkat putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Yazid bin Muawiyah itu punya panglima perang atau juga sering disebut dengan perdana menteri, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf inilah Bapak Ibu pertama sekali yang memerintahkan masjid-masjid di negara Islam di saat itu. Tentu Islam belum ada di Aceh Bapak Ibu di zaman itu ya. Islam belum masuk di Aceh. Dinasti Bani Umayyah itu kan abad 8 dan 96 tahun dia berkuasa. Islam yang disepakati oleh ahli sejarah masuk ke Nusantara dan pintu gerbang masuknya itu lewat Aceh pada abad 12 di masa kerajaan Samudra Pasai. Belakangan betul itu, berarti kisaran 300-400 tahun setelah dinasti Bani Umayyah runtuh. Jadi belum ada, jadi masjid di Aceh waktu itu belum ada ya. Tapi ada sebagian yang mengatakan kila innahu min muhdatsatil hajjaj, pembentangan hambal di masjid itu perintah daripada orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, seorang perdana menteri di zaman Yazid bin Muawiyah, salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Kamarawan kata data saja, sebagaimana diriwayatkan oleh seorang kibarut tabi'in yang bernama Imam Qatadah. Beliau satu kali sujud di satu masjid. Imam Qatadah itu orang Syam, orang Damaskus, dan ibu kota Islam di zaman dinasti Bani Umayyah itu di Dimash atau di Damaskus, bukan di Madinah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan ibu kota Islam itu dari bukan Madinah. Jadi setelah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah, bukan ke IKN ya, ke Kufah. Ke Kufah beliau pindah itu karena menurut Ali kota Madinah itu tidak stabil, nggak ada tidak
ada jaminan keamanan, padahal ibu kota itu kan harus stabil politiknya, keamanannya, ekonominya. Bukti Madinah di zaman itu menurut Ali tidak lagi stabil keamanan dan politiknya. Khalifah bisa bertemu dengan Utsman bin Affan itu kan dibunuh di dalam rumah sedang menulis mushaf Al-Quran oleh kaum pemberontak. Kalaulah ibu kota Islam itu aman di Madinah, pasti Imam Ali bin Abi Thalib tidak akan memindahkan ibu kota itu ke Kufah. Beliau pindahkan. Maka kemudian banyak ulama itu dari Kufah dan Basrah. Itu dua kota berdampingan di Baghdad di zaman itu ya. Nah, kenapa banyak ulama-ulama ahli nahwu, salaf, ahli tafsir dan ilmuwan-ilmuwan yang lain itu berasal dari Baghdad di zaman itu? Karena Ali itu kan kuncinya ilmu ya, pintu gerbangnya ilmu. Ya, profesornya ilmu itu pindah ke sana, ya ilmunya juga pindah ke sana. Ya, semuanya ikut. Ilmuwan-ilmuwan ini, ulama-ulama ini rata-rata muridnya Imam Ali bin Abi Thalib semua pindah ke Kufah, tapi Ali bin Abi Thalib gagal mengendalikan situasi pemberontakan dan perang saudara terus terjadi. Singkat cerita, beliau terbunuh atau dibunuh saat sedang mengimami sholat subuh. Kemudian Muawiyah naik menjadi khalifah, dia pindahkan ibu kota Islam ke Damaskus. Di Damaskus, Bapak Ibu, di zaman itu ada seorang tabi'in bernama Imam Qatadah. Sajadah, satu hari beliau sholat dan sujud, fadakhala fi ainihi kusbatan wa kana dalilan. Pada saat sujud, dan di zaman itu masjid-masjid di kota Damaskus sudah dibentangkan hambal, ya, sudah pakai karpet, sudah pakai permadani. Ya. Imam Qatadah itu wakana dalilan, orangnya kafif, balir itu buta matanya, orang disabilitas, tidak bisa melihat, tapi matanya ada, tapi tidak fungsi. Pada saat beliau sujud, fadakhala fi ainihi kusbah. Kusbah itu apa ya? Kerema hambal, apa itu? Debu di hambal itu, kalau ada hambal, kalau itu sehingga dia berdebu biasanya. Itu masuk ke dalam mata Imam Qatadah. Ini ada riwayat di dalam kitab Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya. Pada saat debu itu masuk ke dalam mata Imam Qatadah, faqala, beliau berkata, la'anallahul hujjaj, moga Allah melaknat Hujjaj atau Hajjaj bin Yusuf, ibtada'a hadhil bawari yu'zi bihal musallin. Dialah orang yang pertama yang membentangkan hambal di dalam masjid, yu'zi bihal musallin, yang karena hambal itu membuat orang gak nyaman pada saat menunaikan sholat. Salah satu korbannya beliau. Nah, maka dari ungkapan tadi itulah disimpulkan oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Ghazali, pembentangan hambal permadani di masjid itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi pertama sekali yang melakukannya adalah Hajjaj bin Yusuf. Dari mana itu diketahui? Dari riwayat di mana peristiwa terjadi sama Imam Qatadah, beliau sholat, debu di hambal itu masuk ke mata beliau, kemudian beliau tidak senang dengan kejadian itu dan beliau mengutuk keras tindakan Hajjaj bin Yusuf yang memerintahkan masjid-masjid di kota Damaskus untuk dibentangkan permadani ataupun hambal di zaman itu. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, faqad kana al-awwaluna qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turabi hajizan. Generasi awal Islam, maksudnya para sahabat, faqad kana al-awwaluna qallama yaj'aluna bainahum. Mereka jarang sekali sujud dengan penghalang antara jidat, antara kening mereka dengan tanah. Jadi langsung kena tanah. Di zaman Nabi kan gitu. Jadi di zaman Nabi, Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu lantainya tanah, atapnya awan. Itu Masjid Nabawi. Maka para sahabat itu kalau sujud langsung ke tanah.
Dan itu yang membuat kita jadi paham. Ya, ada ceritakan saat tadi di halaqah taklimnya datang orang Badui mengencingi salah satu pojok Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi itu dikencingi? Karena Masjid Nabawi marmer seperti Masjid An-Nur kita ini Bapak Ibu, berupa tanah, makanya itu tanah. Jadi dia kencingnya di situ di pojokan itu. Maka kemudian Nabi kan minta sahabat untuk menyirami jepoki bekas kencing Arab Badui itu, karena memang rupanya tanah. Bapak Ibu yang mengikuti pengajian hadis di Masjid Doi Sabilul Jannah atau di Masjid Al-A'la Masjid, itu kan ada riwayat anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi. Kita coba buka lihat di dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya itu bahkan di dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu, anjing itu keluar masuk masjid di zaman Nabi. Hadis nomor 174 di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Hamzah bin Abdullah an-Nabihi qala kanatil kilab tabulu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing itu dalam riwayat hadis ini disebut tabulu, kencing, wa tudbiru keluar masuk fil masjidi, ke dalam Masjid Nabawi fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena lantainya tanah Bapak. Tanah itu apapun najis yang jatuh di situ selesai, enggak lagi dianggap najis. Bapak Ibu, kalau masjid kita An-Nur ini kemasukan anjing yang basah, cara menyucikannya gimana? Tidak pernah ditolak kan? 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Tanah itu penetran semua bentuk najis, hatta najis mughalladhah. Jangankan najis ringan Bapak Ibu, najis mughalladhah pun bisa dinetralkan sama tanah. Jilatan anjing itu kena tanah, tidak najis lagi. Pernah satu kali waktu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Arab, perempuan Arab itu kan pakai abaya, pakaian hitam terusan panjang. Kadang-kadang itu bawahannya kena tanah, kena tanah. Ada sekali waktu saya lupa apa jamaah haji atau jamaah umrah nanya, Pak Ustaz, itu sah perempuan-perempuan Arab itu sholat pakaiannya itu menjulur dan kena tanah? Nah justru apapun najis yang ada di pakaiannya kalau kena tanah selesai, dia membersihkan najis Bapak Ibu tanah itu. Apakah najisnya mukhafafah seperti kencing anak bayi yang masih menyusui sama ibunya, atau najis mutawasyi'ah seperti kencingnya orang dewasa, atau bahkan najis mughalladhah seperti liurnya anjing, itu semua dinetralisir dengan tanah. Maka kita paham Bapak Ibu, kenapa ada riwayat hadis anjing itu bolak-balik masuk Masjid Nabawi. Ya kenapa? Lantainya tanah. Tapi di zaman kita Bapak Ibu ngizinin nggak anjing masuk? Enggak kan? Kalau sempat anjing masuk ke Masjid An-Nur ini, yang repot kan pengurus masjid, yang repot kan harus menyamak satu masjid ini, harus disamak semua. Nah, jadi keadaannya berbeda. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di zaman Nabi itu lantai Masjid Nabawi yang tanah. Para sahabat seperti yang riwayat kita baca tadi, yaj'aluna bainahum wa bainat turabi hajizan. Mereka sujud itu langsung kena tanah. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil dalam Syiah, fikih Syiah, terutama fikih Syiah Imamiyah. Imamiyah itu Syiah yang di Iran, Bapak Ibu. Sholat itu nggak sah kecuali kalau jidat kaki kita itu kena langsung tanah. Kalau pakai hambal, pakai sajadah, pakai permadani, itu sholatnya nggak sah. Fikih Syiah, kita kan bukan Syiah, alhamdulillah sah insyaallah. Orang Syiah itu nggak sah. Terus kalau masjidnya berapa gimana? Nah, mereka harus keluarkan batu. Nah, ada batu. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid Nabawi, lihat orang Iran itu beda ya, dari pakaiannya udah nampak Iran, beda dengan orang Arab. Lihat orang itu sholat, Bapak Ibu pasti taruh batu itu. Batu biasanya di batu itu
itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna aliya waliyullah. Nah, itu taruh batu itu, dia sujud harus kena batu itu menurut pemahaman orang Syiah. Kenapa? Ya dulu di zaman Nabi lantainya itu tanah, harus kena batu itu kan sama dia dari tanah. Batu dari tanah liat, bukan batu ini keras, tapi tanah liat yang dibuatkan jadi batu, dan itu biasanya dipakai untuk sholat bagi kaum Syiah. Nah, tetapi bagi kita Sunni, Bapak Ibu, tidak masalah. Yang nggak boleh di dalam Sunni itu sesuatu yang melekat pada badan saat kita sujud menghalangi dengan tempat sujud kita, itu batal sujudnya. Contoh, Bapak Ibu pakai kopiah ini, kopiahnya diginiin, sujud tertutup kan tadinya, karena Rasulullah bilang umirtu an asjuda ala sab'atin aqmin, ada 7 anggota tubuh yang harus terkena langsung tempat kita sujud, bukan panah tapi tempat di mana kita sujud. Kalau kita sujudnya dihambal, ya itu harus kena langsung, nggak boleh nggak kena. Apa aja? 1, 2, 3 ya. 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki, 6 tambah ini dengan ini 1 ya, ini dengan ini. Maka ada yang nanya waktu COVID kemarin kan ada orang sholatnya pakai masker ya. Kalau ini udah kena, ini nggak apa-apa kena, tapi sempurnanya dua-duanya kena. Jadi sah orang yang sholat pakai maskeran itu sah, karena salah satu dari 2 ini harus kena. Ada 7 itu semua yang harus kena pada saat kita sujud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya jidat kita ini terhalang oleh pakaian yang ada melekat pada tubuh kita, maka sujud kita nggak sah, batal itu. Contoh, Bapak-bapak pakai lidah, pakai sorban, sorbannya di sini. Waktu sujud, sorbannya menjulur, menutup tempat sujud kita, itu batal sujudnya. Beda kalau sorbannya ditaruh, berarti kan sorbannya nggak melekat dengan tubuh. Nah, itu nggak apa-apa, batal sujudnya. Hatta setebal apapun senjata kita nggak batal sujudnya. Nah, itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau sujud yang jadi iktibar, ukurannya mau sujud, tempat sujud, apapun itu bentuknya, nggak mesti tanah. Sedangkan orang Syiah memahami tempat sujud itu harus tanah. Kalau nggak kena tanah ya nggak sah sujudnya. Itu beda pemahamannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari penjelasan tadi Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan apa? Bukan dilarang kita sholat pakai hambal, kan itu, tapi itu bukan prioritas. Buat apa masjid dihambal, di karpetin semua, tapi yang sholat gak ada? Buat apa itu? Buang-buang duit agama aja, buang-buang duit umat. Bangun masjid kan pakai duit umat, beli hambal, dihambali semua masjid. Yang ada jamaahnya cuma satu depan aja. Jadi yang saf-saf belakang itu sia-sia semuanya. Buat apa itu? Gak ada gunanya itu. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi maka para generasi awal itu menganggap itu bukan suatu perkara yang lumrah, beli hambal semua seluruh masjid. Itu bukan prioritas mereka. Mereka prioritasnya bagaimana memberikan manfaat yang banyak kepada umat dan masyarakatnya. Kalaulah setelah nggak ada lagi yang harus disantuni, yang harus dipeduliin, baru mereka melakukan menghambali masjid seperti yang dilakukan di zaman sekarang. Tapi di zaman kita sekarang, Bapak Ibu, itu dulu yang berlomba-lomba menghambali jamaahnya nggak ada, nggak tersang. Jadi masjidnya sudah berkarpet semua, jamaahnya mana? Nggak pernah ditanya. Nah, itu kembali prioritas di zaman kita dengan zaman dahulu. Nah, wakadzalika sudah sah belum? Sudah masuk? Kalau sudah masuk, kita cukupkan dahulu ya. Ini masih panjang sekali ya. Masih panjang sekali. Contoh-contohnya banyak sekali. Termasuk kita baca nasi ya. Wakadzalika istighalu bidaqaiqil jadali wal munadharah min ajal
ajali ulumi ahli sana. Orang di zaman ini, kata Imam Al-Ghazali, menganggap baik orang yang sibuk mengurusi perdebatan agama. Debat kunut itu sunnah apa bid'ah, maulid itu ada dalilnya apa enggak, Allah itu di aras atau di mana tangan Allah itu, buat apa begitu? Di zaman sahabat dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik. Di zaman kita Bapak Ibu, orang gagah-gagahan debat itu terus manfaatnya buat umat apa itu bukan? Tapi kan ada Pak orang yang kayak nama dia kalau nggak bicara tentang itu. Tema pengajiannya kalau nggak kunut maulid, kalau nggak maulid bid'ah zikir keras setelah sholat, itu aja. Kayak Islam itu cuma ngurus itu aja. Padahal kan Islam itu Masya Allah luas sekali Islam. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, wa kadzalika al-ishtighalu bidaqaiqil jadali wal munadharah. Begitu juga orang di zaman ini menganggap penting menyibukkan diri dengan detail-detail perdebatan dan diskusi. Min ajali ulumi ahli zaman, bahkan dianggap sebagai salah satu ilmu yang paling mulia oleh masyarakat di zaman ini. Jadi kalau kita debat itu kayaknya hebat. Wa yazamuna annahu min afdalil qurbati, bahkan mereka menganggap dirinya sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik dengan cara berdebat. Padahal Bapak Ibu, debat itu cara terakhir kalau nggak ada cara yang lain, ya kan? Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kan strukturnya gitu Pak. Panggil ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu ya tasawuf, teladan. Itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, yang menyentuh hati dan pikiran orang, dan dengan nada yang lembut, tidak marah-marah, tidak maki-maki, tidak dengan nada yang tinggi. Sudah itu dilakukan, terus sebelumnya SOP-nya baru yang terakhir wajadilhum billatihi ahsan. Debat pun dengan ahsan, itu isim tafdil namanya dalam bahasa Arab. Ahsan itu ada ini baik, ini baik, ini baik. Ada 3 metode yang kita kuasai. Yang terbaik di situ itu ahsan. Kalau Bapak Ibu cuma ada satu metode cara debat, nggak ada metode pembanding, jangan debat. Tapi kan kita Bapak Ibu lebih senang debatnya daripada hikmah bahwa kita pasangan. Yang repot akhirnya saya Pak. Jamaah ini kan suka debat. Kadang-kadang habis debat nampak orang Ustaz kita deh, pokoknya. Dalam hati saya dia yang debat kok ngerepoti saya. Ada sebagian jamaah kita Pak. Itu debat itu dengan jamaah ini udah nggak tahu lagi kurang yang mana. Telepon saya. Kadang-kadang siang baru bangun tidur. Ini mereka yang debat, kok saya yang cuci piring. Ya, debat itu terakhir itu lah. Nggak ada, bukan di pertama itu debat itu. Ya. Yang pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baru nggak bisa dua itu mentok, wajadilhum. Tapi itu pun ada syaratnya. Billatihi ahsan. Kalau kita punya cara terbaik dalam metode berdebat. Kalau nggak ada cuma satu, dan tinggal pakai hikmah wal mau'izatil hasanah saja. Nah, waktu karena tadi kami dalam kiranya dulu di zaman para sahabat debat, diskusi berlebihan itu termasuk perkara yang mungkirat, perkara yang diingkari, tabu. Jadi kalau ada ulama yang senang debat itu tabu dulu di zaman para sahabat gitu ya. Tapi di zaman kita sekarang suka berdebat. Nah, itulah perubahannya. Jadi Bapak Ibu, dengan ilmu kita punya pegangan. Perubahan mana yang bisa kita terima, perubahan mana yang seharusnya kita jaga jarak. Itu kan pembimbingnya, itu ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, kita terbang-ambing terbawa sama arus. Nah, itu nggak baik buat kita itu ya. Mengikuti arus itu nggak selalu baik. Kadang-kadang kita nggak boleh ikut arus. Ikan itu mati, ikan yang mati. Ikan yang ikut arus itu ikan yang mana? Ikan yang mati.
ikan yang hidup, Pak. Dia kadang-kadang melawan arus. Apalagi cuma lihat di sungai, ikan naga neraca itu namanya limbek. Limbek yang enak itu, Pak, yang hidup di sungai yang melawan arus. Itu enak ikan limbek. Tapi kalau sudah mati dia ngapung, Pak, dibawa sama arus. Nah, itu ngapung itu gak skill, ya kan? Nah, jadi kita harus punya ilmu supaya kita nggak mudah terombang-ambing kita dinamika zaman seperti sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.